Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti janjiku di pembacaan sebelumnya, ya ini untuk pembacaan akhir Juni 2022, ya Twin Flames, dan ini untuk Divine Masculine. Oke, Divine Masculine, ya aku tahu ini yang pasti tonton ini adalah Divine Feminine, ya karena kalau kamu Divine Masculine dan kamu ngerasa kamu percaya akan Twin Flames, ya no, kalau kamu percaya akan pembacaan ataupun energi tentang Twin Flames, kamu adalah Divine Feminine ya malah sih. Kenapa? Karena yang sadar akan semua ini adalah Divine Feminine, dan gak perlu untuk kamu harus perempuan gitu, enggak ya, dan Divine Masculine harus laki-laki, no. Ini tentang gimana kita embrace, merangkul diri kita, karena setiap dari kita memiliki energi feminin dan maskulin. Okay, so there's nothing wrong about it, nggak ada yang salahkan hal itu toh, ya kan? Sini seperti kamu lihat ada labu, ya. Okay. Sorry for the noise ya. Okay, kita lihat energi. Tadi aku udah sedikit singgung pembacaan Divine Masculine di bacaan Divine Feminine ya. Silakan untuk tonton, dan lebih baik aku memang selalu sarankan nonton itu dulu, karena apa yang aku katakan biasanya ini adalah sambungan dari pembacaan ini, karena aku pasti langsung lanjut ke pembacaan itu. Setelah aku buat, aku bakal langsung record yang satunya gitu ya. Oke, kita lihat gimana Divine Masculine sekarang. I lost myself for a little while. Wow. Although the time just wasn't right for us. Okay. Ada I feel you leaving me behind. Okay. Ada I look for you everywhere. Wow. Just being near you is intoxicating. Hey, dan di the bottom of the decknya, sometimes I stay awake thinking about you. Wow, Divine Masculine ya. Dia ngerasa kehilangan diri dia ngerasakan numb ya, seperti yang pernah dia rasakan Divine Feminine ya. Energi dia nggak mengerti ini emosi dia, perasaan dia, atau ini suara apa yang ada dalam dirinya dia ya. Dia ngerasa aneh tentang diri dia sendiri ya, dan dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk dia memaksakan apapun juga terhadap kamu, dan dia tahu kamu udah meninggalkan dia, dan dia tahu kamu udah nggak ada di sekitar dia. Maksudnya kamu udah nggak berusaha untuk mendekati dia lagi, kamu udah nggak berusaha berharap cinta dia lagi. Dan secara tidak sadar aku melihat dia mencari kamu kemanapun, dia mencari sosok kamu. Jadi dia setiap dia mencoba untuk ada seseorang yang dekat dengan dia, walaupun dia nggak mau untuk berusaha dekat misalnya kayak gitu, dia ngerasa mencari kamu di dalam sosoknya orang itu, dan dia nggak pernah menemukannya. Tetap aja akhirnya dia sadar mereka atau siapapun ini bukanlah kamu, dan akhirnya dia overthinking ya, bukan sometimes ya, bukan kadang-kadang, namun dia selalu terpikirkan akan kamu. Hanya aja ya, dia nggak mengakuinya ya. Orang ini benar-benar nggak pernah bisa lupa akan kamu. Apapun tentang kamu itu benar-benar bikin dia sakit, bikin dia kecewa, bikin dia patah. Dan namun dia tahu penyembuh dia adalah kamu ibaratnya, dan kamu adalah orang yang memegang kendali dalam hidupnya dia. Tanpa kamu ya hidup dia hancur, tanpa kamu ya hidup dia berantakan, dan dia benar-benar tidak menerima sebenarnya kalau kamu dengan dia nggak bisa bersama.
Dia ingin terus bersama kamu. Karena dekat dengan kamu, dia ngerasa hidup dia jauh lebih baik. Dan sekarang hidup dia gak ada tujuan apapun. Hancur banget hati dia saat menyadari kamu gak ada lagi di samping dia. Kita lihat oracle selanjutnya. Imagine all I wanted to dissolving into light, creating room for new opportunities and possibility for your life. Soulmate. Wow, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest it physically. So, dia yakin kamu adalah soulmate-nya dia. Dia yakin whatever ya. Mungkin dia tahu juga tentang twin flame, namun dia nggak percayai. Dia tahu kamu tetap adalah pasangan hidupnya dia. Dan dia berusaha berdoa, berusaha banget ibaratnya untuk kalau bisa kayak seperti mempengaruhi Tuhan, kasarnya gitu ya. Tuhan, aku sangat menginginkan dia. Kesalahan terbesar dan penyesalan terbesar jika aku nggak bersama dia dan nggak berusaha dekat dia. Tolong Tuhan, jadikanlah dia takdir aku, jodohnya aku. Nggak ada orang yang lebih dan layak untuk bersama aku selain dia. Dan orang yang sempurna yang pernah aku kenal itu adalah dia. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it's only in being true yourself that you can be true to others. Then there's sexual union, another place in one, another way you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Dan ada freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Dan di the bottom of the deck-nya ada deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. See, Divine Masculine udah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya dia ya, dan apa yang dia inginkan dan dia pilih. Dia udah tahu. Cuman egonya runtuh, habis, dan membuat dia justru kehilangan passionnya dia nggak tahu harus gimana. Justru dia diberikan kebebasan untuk memilih sesuai jiwanya dia, justru dia malah takut. Karena saat dia menyadari semua itu, jiwa dia ya hanya menuju kamu. Jiwa dia hanya ingin mencari kamu. Jiwa dia hanya menginginkan kamu. Apapun juga, semua hal ini adalah tentang kamu. Bagaimana aku bisa ngejalanin hidup kalau gak ada kamu? Aku sangat menyayangi kamu, Divine Feminine. Atau siapapun juga panggilan dia terhadap kamu. Ya. Aku akan menjadi seorang yang bodoh jika aku mengakui aku bisa tanpa kamu. Namun juga menjadi orang yang gila kalau aku benar-benar meninggalkan kamu. What do I supposed to do gitu, kayak apa yang harus aku lakukan? What I supposed to do? Pokoknya ya seperti itulah. Saking bingungnya dia gitu. Aku ngerasakan banget kebingungan dia saat ini. Yang dia lakukan ya berpikir without make the effort. Dia nggak benar-benar bikin usaha, bikin aksi, ya. Yang dia mau hanyalah seperti Tuhan kasih kesempatan, udah. Ayo kita lanjut, kita serius, kita berkomitmen, yuk kita siapkan pernikahan kita. Dia pengennya semua hal mudah seperti itu, padahal enggak. Untuk Divine Feminine saat ini aku ngelihat fokusnya enggak ke sana. Divine Feminine udah lebih menyadari hidup dia nggak hanya tentang penyatuan fisik, nggak hanya tentang cinta-cinta, egoisme, namun juga tentang apa itu perjalanan hidup, spiritualisme. Saat benar-benar di masa ini,
Dan di masa spiritualitas, justru divine feminine memilih diri dia sendiri lebih dari apapun. Dan jika divine masculine ingin hadir membuka hatinya dia harus berusaha keras. Ya, karena memang hatinya divine feminine saat ini benar-benar tertutup rapat. Ya, karena kesakitan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa yang udah pernah dialami. Ya. Kesakitan kekecewaan ini bukan berarti divine feminine gak mau untuk memulai lagi. Ya, aku ngeliat mau, cuman dia perlu benar-benar berpikir, merasakan emosinya, dan benar-benar belajar dari kesalahan yang sebelumnya, agar gak ada lagi yang perlu disesali dan gak ada yang perlu untuk ditangisi. Ya, kita lihat oracle selanjutnya. Bentar ya. Ada manifesting and doing. Sih, kita memang memanifestasikan apapun yang kita inginkan. Manifestasi itu salah satunya memang dengan berdoa, dengan kita mempersiapkan diri kita, ibaratnya ya. Dan doing artinya kita melakukan sesuatu toh. Jadi nggak mungkin kita manifestasi namun kita nggak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu. Make a mission statement for your soul. Nourish the sacred feminine. Okay. Kebahagiaan divine feminine benar-benar mengganggu hidup divine masculine saat ini. Kenapa? Kan dia ngelihat kok kamu begitu bahagia dalam ketidakpastian, like in the unexpected, di dalam hal yang ibaratnya kamu selalu sendiri, namun kok kamu enjoy, kamu bahagia, inflow with money. Dia ngelihat hidup kamu sangat ibaratnya mudah, easy, bahagia, karir keuangan kamu bagus, dan seperti gak ada hal apapun yang mengganggu hidup kamu. So, apa yang menjadi pertanyaan terbesar divine masculine seperti aku bilang di awal tadi, apa sih yang membuat kamu sangat bahagia tanpa aku? Kenapa kamu begitu bahagia tanpa aku? Apakah kamu gak butuh cinta aku lagi? Apakah kamu gak butuh kasih sayang aku lagi? Ya, apa yang membuat kamu bahagia? Tell me, gitu. Kasih tahu aku. Aku akan perjuangkan dan aku akan berikan ini ke kamu. Ya, berarti ya kebahagiaan sudah dimengerti oleh divine feminine, di mana kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Kitalah yang mencarinya dalam diri kita dan kita yang menemukan. Lalu kita yang merasakan dan kita bertanggung jawab akan hal itu, bukan orang lain, mau itu pasangan kita atau siapapun sih. Jadi di dalam hati yang terdalam divine feminine juga tahu ya, cinta dan kasih sayangnya dia itu kemana dan untuk siapa dia tahu, namun dia gak akan mau untuk memasuki lubang yang sama, dan dia siap untuk memulai cinta dan kasih sayang yang lebih real, lebih nyata, lebih sederhana, lebih manis. Ya, yaitu dengan orang yang baru. Aku melihat ada energi orang baru untuk divine feminine di sini. Namun ya itu tadi. Karena itulah divine masculine sangat takut, ya. Apakah ini semua karena ada pria lain atau wanita lain sih? Pertanyaan dia seperti itu. But ya, pertanyaan yang seperti itu nggak akan ada habisnya gitu. Yang ada bikin kita sakit, itu bikin kita kecewa, bikin kita overthinking. Sih. So, kita lihat. Jujur aku nggak begitu nyaman untuk pembacaan divine masculine kali ini ya. Ada stres yang nggak perlu, depresi yang sengaja. Di sini hal yang nggak baik adalah saat divine masculine ngerasain sisi terburuknya, dia membiarkan kesakitan kecewaan ini ada, dan di satu sisi dia menyalahkan divine feminine. Ini yang membuat divine feminine makin ingin jauh dari dia. Kenapa ya? It's useless gitu loh.
Kalau kamu memilih untuk sakit dan kecewa, kenapa kamu menyalahkan orang lain? Seharusnya kamu siap dengan semua risiko yang ada dengan pilihan kamu itu tadi. Karena siapapun dia tetap orang lain di dalam diri kamu. Yang bertanggung jawab tetap diri kamu sendiri. Okay? So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Divine Masculine bacaannya kali ini ya. Senang banget nyium bau kartu baru ini ya, sama seperti bau buku baru. Aku bisa lama pegang buku baru itu ya, karena aku suka baunya. Gak tahu kenapa ya. Oke. Ini buat aku ingat aku lama gak baca ya, bukuku beberapa belum ku baca. Pesan semesta untuk kamu Divine Masculine. Where can I ask for more help in my life? Do I believe I am worthy? Am I on the right path? When was the last time I couldn't stop laughing or smiling? Am I letting fear stop me? Apa aku membiarkan ketakutan menghentikan aku? Jadi di sini pesan semesta untuk kamu, siapapun kamu yang nonton video ini, pertanyaan semesta adalah satu, apakah kamu membiarkan ketakutan menghentikan kamu? Kamu takut ditolak Divine Feminine, kamu takut ini, takut itu, kamu takut dia nggak menerima kamu, cinta kamu takut segala-galanya tentang dia. Kalau iya, ya, kenapa kamu membiarkannya? Pertanyaan selanjutnya. Dan apakah ini membuat kamu bahagia? No, misalnya kamu jawab itu. Apakah ini membuat kamu happy? No. Apakah ini memberikan kesedihan dalam diri kamu? Kalau kamu bilang yes, kenapa kamu pertahankan? Kenapa kamu membiarkan itu? Kenapa kamu membiarkan cintanya jadi menyakitkan? Saat cinta dan kasih sayang itu bisa membahagiakan dan menyenangkan, kenapa kita biarkan itu sakit? Artinya kita mencintai kesakitan itu, atau kita mencintai orang yang benar-benar kita cintai? Pertanyaan semesta adalah, kapan terakhir kali kamu membiarkan diri kamu bahagia? Ya, dengan apapun yang kamu pilih dan kamu rasakan. Ya, ingat apapun yang kamu pilih dan kamu rasakan, itu karena diri kamu sendiri, ya. Dan ini juga memperlihatkan gimana cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu cintai dan menghargai diri kamu sendiri, ya, kamu menghargai diri kamu gak akan membiarkan kesakitan, kekecewaan, dan ketakutan kamu pelihara, ya. Karena kamu tahu diri kamu berharga, kamu gak akan mau membuat apapun di luar diri kamu menghentikan kamu. Kamu akan melakukan apapun yang kamu rasa benar, jiwa kamu rasa benar, tanpa tak ada takut sedikit pun. That's the real soul calling. Itu benar-benar apa yang disebut panggilan jiwa. Saat kita merasakan panggilan jiwa, kita nggak perlu orang bilang apa, bla bla bla. Kita akan ikutin terus, nggak peduli orang mau berkomentar apa. Karena kita tahu ini yang harus kita lakukan, mau baik dan buruk, it's up to them. Mau apapun mereka komentari, biarlah itu. Karena kamu tahu ini memang hal yang patut untuk kamu perjuangkan. Okay, that's it untuk Divine Masculine. Think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Pamit lah Bu. Ya, kamu ini nggak pamit-pamit, nanti dibilang, dikomentarin apa lagi kalau kamu nggak. Ya, pamit.